Ya, welcome back to our channel. Our channel. Menyambung obrolan kemarin bareng Pak Musin, yang kemarin kita ngobrolin sejarah, Sejarah. masa lalu. Fosil. Ya. Aduh. Sekarang kita lanjut obrolannya yang nggak akan jauh-jauh dari cerita masa lalu. Bersama, tahu nggak ini Satpam Temon dan Abdel. Salam teman. Muklis. Muhsin ya. Pak Muhsin. Yang alhamdulillah kita baru beres acara, betul? Betul, baru beres acara. Tadi ada acara apa? Tadi acara akikah. Gule. Gule. Jadi ya jamaah, salah satu jamaah madrasah Al-Muhi syukuran akikah. Jadi kita ini baru beres. Alhamdulillah. Itu gulai sate ya yang kita dabah-dabahkan sejak siang tadi. Oh iya. Saya ucapkan terima kasih, saya mewakili anak-anak madrasah mengucapkan terima kasih banyak kepada keluarga besar Ibu Herni. Alhamdulillah ya, terima kasih banyak ya. Semoga dapat balasan yang lebih baik lagi, lebih berkah, bermanfaat. Semoga banyak lagi anaknya. cucu itu cucu Bu Herni. Oke, kita lanjut obrolan kemarin soal masa lalu. Apa kita tes apa Pak Musin ini begitu kuat ingatannya atau tidak tentang sejarah Madrasah Al-Muhi, atau bukan sejarah? Karena kayaknya kalau kita di angkatan kita nggak akan yang tahu betul, ya, betul. sejarah Madrasah Al-Muhi. Paling cerita masa lalu di angkatan kita waktu dulu. Betul. Apa yang Pak Musin ingat? Yang paling diingat nama Pak Musin? Jadi yang dulu paling diingat di Madrasah Al-Muhi itu yang pastinya momen ngaji yang dulu tuh filenya sangat tegang, mencekam ya. Soalnya Pak Guru sangat begitu masif mengajar. Sangat masih terjun aktif, betul. Masih terjun aktif buat ngajar anak-anak kita yang kecil dulu. Ya, dan banyak punishment yang diberlakukan waktu dulu sama Pak Guru. Jadi kalau datang ke madrasah tuh kayak takut dites. Bahkan sesederhana telat beberapa menit pun ada punishmentnya dari Pak Guru. Di antaranya Pak Guru suka ngasih punishment, disuruh berdiri di luar, berdiri di pinggir jalan ya, sampai satu hafalan materi bisa hafal terlebih dahulu baru boleh masuk, betul. Nah, kalau saya yang yang paling saya ingat itu dulu soal perbedaan antara ini cara berkumpul anak-anak. Cara berkumpul gimana maksudnya? Gimana anak-anak mau kumpul itu bisa kumpul tanpa ada komunikasi tanpa ada alat komunikasi. Betul itu salah satu momen yang saya ingat juga, mungkin yang mungkin nggak akan dirasakan lagi di zaman sekarang ya. Meskipun sekarang teknologi sudah sangat maju. Jadi dulu tuh kita tuh di madrasah tuh punya satu tempat kumpulan yang sering kita bilang markas tuh di pinggir warung. Nanti kita tayangkan warungnya. Betul. Nah yang ini nih. Nah, itu warung itu asalnya ada warung rolling door ya. Udah nggak dipakai. Pinggirnya kan sekarang kontrakan yang dipakai anak-anak juga, dan sebagian dipakai beberapa orang juga. Yang ini nih.
Nah, itu. Nah, itu dulu tuh jadi Pak Guru kan rumahnya di situ ya. Jadi tinggalnya di situ sama Nin. Semoga Allah merahmati Nin, Amin. mengampuni kesalahan Nin juga. Nah, Amin. dulu tuh sama almarhum Nin, Pak Guru di situ tinggalnya. Nah, jadi sering kita sebut apa sih TJ? TJ apa? TJ tempat jahit. Tempat jahit. Tuh. Nah, seringnya kumpul di situ anak-anak di depan. Jadi di depan rumah itu ada kursi dari kayu, kursi biasa, kursi apa sih? Kursi bikinan ya, kursi maksudnya bukan kursi kayak kursi ruang tamu, bukan, tapi kursi warung gitu. Kayak baso. Nah, betul, kursi kayak kursi baso gitu. Bukan yang gini, bukan. Nah, itu ada kursi, terus ada meja, anak-anak sering kumpul di situ. Nah, kita tuh kalau mau kumpul di tempat itu tuh mainnya main feeling. Enggak, lebih Bukan ke gini feeling. sih. Kita mau ke tempat itu, mau kumpul, ada dan tanpa ada teman-teman, nggak peduli lah teman-teman mau datangnya jam berapa, kita datang dulu Betul. ke tempat itu. Dan biasanya secara otomatis nanti tiba-tiba datang. Iya, jadi ketika Pak Sahrul punya pikiran, yang penting saya datang dulu ke tempat itu, ke TJ itu, nggak peduli mau ada teman atau apa, ternyata berbarengan pun saya, teman-teman yang lain pun punya pikiran itu. Jadi di satu waktu itu, walaupun waktu itu tuh nggak ada alat, bukan nggak ada sih, lebih ke belum masif lah, belum iya, betul. begitu canggih. Belum begitu canggih kayak WhatsApp, belum ada. Jadi kita nggak pernah pakai alat komunikasi handphone, nggak pernah. Ada pun beberapa orang. Ya, ada beberapa orang yang dibilang dia udah punya gitu, udah punya handphone. Jadi tapi tetap dia udah punya handphone, tapi nggak pernah pakai handphone buat yuk kumpul di sini, nggak. Nah, dengan secara otomatis aja mereka punya pikiran masing-masing berbarengan, terus kumpul, dan tiap harinya kayak gitu. Nggak terpatok, pasti kumpulnya Harus ada jam orang sekian, atau tidak. harus ada orang atau tidak, atau pasti kumpulnya jam sekian. Enggak, walau kita random itu pasti kumpul, Pasti ada. gitu. Makanya itu tuh momen yang kadang saya sekarang ngerasa sedih, bukan tapi chemistry-nya lebih dapat dulu kalau itu kayak chemistry-nya gitu. lebih dapet. Jadi nggak perlu ada handphone, malah sekarang yang dibilang ada alat komunikasi itu menurut saya malah sedikit sulit lah buat ngumpulin anak-anak. Terus buat komunikasi satu sama lain juga kayak sekarang lebih ke fokus urusannya masing-masing di handphone, walaupun kan saya nggak tahu mereka tuh punya urusan apa masing-masing gitu. Jadi itu sih bukan maksudnya lebih zaman sekarang lebih ya, bukan, cuman beda perasaannya beda aja, suasananya beda. Itu yang paling saya nempel banget. Iya, di mata saya lagi kecil. Itu jadi terus juga yang paling yang saya ingat juga dulu tuh, kita tuh sering hadir pengajian itu, sering kita sebut tolam. Pulang tengah malam. Pulang tengah malam tuh hal-hal biasa. Dan perlu kalian tahu juga kalau di madrasah tuh kita tuh kayak seolah ngelawan orang tua, bukan ngelawan sih ya, tapi gini orang tua misalkan nggak ngizinin nih, nggak ngizinin buat kita nggak ngeyain juga, nggak ngeyain untuk diam di rumah, nggak juga bilang tetap untuk berangkat. Iya, paham kan? Iya, jadi orang tua misalnya nih, malam ini ada acara pengajian di mana, nah terus kan kebiasaannya buat hadir bareng-bareng ngabring gitunya. Terus kita tuh sering kena kendala dilarang sama orang tua, kendala diizin orang tua. Nah, kita tuh sampai diem di rumah tuh enggak, terus disebut ngelawan juga enggak, bilang tetap berangkat pun enggak. Iya, tapi pada akhirnya berangkat gitu. Dan tapi membuktikan bahwa kita akan baik-baik. Betul. Kita yang penting tuh sebenarnya gini, anak-anak zaman sekarang tuh menurut saya, anak-anak zaman sekarang tuh ketika di keluarganya tuh enggak kalau bahasa sekarang mah mungkin strict parent. Nah, itu tuh menurut saya bukan orang tuanya yang ketat atau keras, bukan, cuma anaknya aja nggak bisa ngebuktiin. Yang kurang pandai untuk karena kita bukan, ya alhamdulillah bersyukur saya terus Pak Sahrul juga
waktu lagi kecil dulu tuh SD ya. SD tuh benar-benar kayak main sama kayak gitu juga. dilarang. Ada larangan. Tapi kita tuh kalau pergi-pergian sama anak-anak madrasah tuh jauh-jauh. Malahan yang paling saya ingat ketika udah maju agak ke SMP, ya SMP saya ingat di acara Ashifa. Oh di pondok saya. Itu ke Ashifa itu naik motor, belum punya SIM dan tanpa kalau nggak salah ya tanpa helm. Betul. Bawa motor sendiri dan itu nekat tanpa bilang harus tanpa harus bilang bawa motor. Iya betul. Tapi yang bisa diambil pelajarannya bahwa Pak Sarul itu ngebuktiin ke orang tuanya kalau dia bisa baik-baik aja dan dalam keadaan yang baik, maksudnya dia tuh ngaji gitu loh. Emang sih itu negatif. Oke nya ada sisi betul ini tuh negatif betul. Negatif. Tapi kan kadang ya enggak semua anak-anak di zaman sekarang tuh ketika mereka ngelawan ke orang tuanya tuh bukan dalam hal yang positif. Ya. Jadi kayak dia nakal, dia ngelawan ke orang tuanya tuh dalam hal-hal yang nakal gitu. Nah kalau kita akuin itu ngelawan negatif kan. Tapi kita tuh kayak gimana sih sebisa mungkin kalau kita tuh ada di madrasah gitu. Walaupun jalannya harus ngelawan. Dan alhamdulillah endingnya orang tua kita malah kita pun justru jadi lebih paham lah cara menghormati. Betul karena lagi-lagi saya pernah ngobrol sama Pak Sarul kalau di madrasah tuh justru kita tuh nunjukin ke orang tua ada satu kasih sayang buat orang tua yang nggak bisa dilihat gitu loh, ngerti gak sih? Jadi saya aktif di madrasah, Pak Sarul aktif di madrasah tuh ada rasa yang saya simpen kasih sayang ke orang tua dan sama Pak Sarul yang justru menurut saya ini bentuk kasih sayang kita ke orang tua gitu. Jadi ya kalau negatifnya mungkin jangan pasti ditiru ada, ya ada tapi jangan ditiru, jangan kayak ngelawan. Nah kalau mungkin yang misal ada yang positifnya alhamdulillah buat teman-teman semua gitu. Jadi dulu tuh yang paling diinget tuh ya gitu, sering tolab, bahkan jalan kan seringnya jalan kaki. Jalan kaki ke daerah Cimahi, Jatayu paling sering Jatayu. Terus alun-alun Bandung dulu tuh kayak nggak mikir, padahal waktu itu juga kayak suka denger berita-berita negatif kayak pembegalan, suka dengar penculikan. Tapi kita lagi kecil dulu tuh nggak pernah. Dasar kepolosan juga sih. Jadi bukan nggak pernah sih, cuek terhadap takut dibegal dan semuanya, cuek. Dan ternyata alhamdulillah baik-baik aja. Sampai sekarang masih hidup gitu. Gitu. Syariatnya maksudnya ya. Alhamdulillah. Karena jodoh dan takdir itu di tangan Tuhan. Waduh. Di tangan Tuhan. Maksud di tangan kekuasaan gitu. Bukan di tangan kayak makhluk. Nah, ini perlu pembahasan juga buat teman-teman kalau sebenarnya bahasa-bahasa yang sering kita ucapin tuh ketika kita ngucapin tuh yang paling penting kita harus paham konsepnya apa. Ketika misal kita bilang di tangan Tuhan atau kita bilang gimana yang di atas yang di atas, betul itu. Yang paling penting tuh yang ngomong itu harus paham. Jangan jangan ngurusin dulu orang lain, dia nih bilang kayak gini-gini, jangan. Tapi kalau kita ngomong kita harus paham konsepnya gitu. Itu maksudnya. Jadi kalau di ilmu tafsir Quran itu kan ada beberapa ayat Al-Quran yang yadullah fauqa aydihim gitu. Jadi tangan Allah itu kalau menurut bahasa yadun kan tangan. Yadullah fauqa aydihim itu tangan Allah di atas tangan-tangannya. Kalau bahasa alal arsy juga. Kayak alal arsyis tawa, Allah itu bersemayam di aras. Itu tuh sebenarnya bukan tekstual, bukan tekstual tangan. Tapi konteksnya. Betul, konteksnya. Kalau di ilmu tafsir itu ada takwil, nanti
ada kali kata-kata yang perlu takwil. Maksudnya perlu apa ya? Perlu Dikaji lebih dalam tuh. Kalau yang pernah saya terima dari guru-guru saya tuh kalau tangan Tuhan itu di tangan Tuhan itu adalah tangan itu dibahasakan identiknya dengan kekuasaan. Jadi kekuasaan itu identiknya dengan tangan, kayak nyuruh, terus kekuatan itu tangan. Makanya yadullah fawqa aydihim itu artinya adalah kekuasaan Allah itu di atas kekuasaan yang lain gitu. Itu salah satunya. Makanya ketika ngomong jodoh itu di tangan Tuhan, ya ada pada hakikatnya adalah di kekuasaan Tuhan. Maksudnya di takdir dan iradatnya Tuhan gitu maksudnya. Jadi yang penting yang ngomongnya harus paham konsep dulu, jangan terus itu yang pertama. Terus yang kedua adalah kita sebagai pendengar tuh jangan gampang ngejudge orang. Betul, ketika orang bilang ini tangan Tuhan loh, gitu, wah kamu nganggap bahwa Tuhan itu punya tangan. Enggak, bukan gitu, tapi tabayun dulu. Dia paham nggak konsepnya? Kalau belum paham, dikasih saran buat enggak dulu bilang itu gitu. Jadi yang lain banyak lah sebenarnya, contohnya itu sih yang penting juga buat anak muda nih, terutama gitu. Perlu pembiasaan juga, membiasakan dengan ya penjelasan seperti itu. Iya, betul. Karena kan mungkin kebanyakan banyak yang salah kaprah. Iya. Karena ketidakpahaman. Iya. Nah gitu guys ya. Alhamdulillah tadi dari mulai kita ngobrol-ngobrol santai soal masa lalu madrasah, berujung dengan obrolan ilmu. Iya. Alhamdulillah ada yang bisa dipetik juga di video betul. kali ini. Mudah-mudahan manfaat. Amin. Tapi kemarin kan kita bikin story di Instagram buat pertanyaan. Ya, pertanyaan. Ada beberapa pertanyaan. Udah di ada soek gitu mah. Nggak soek baru sudah segede kumaha. Nah, ada yang paling saya ingat salah satu pertanyaannya. Satu aja di spill. Iya, di spill. Satu pertanyaan dari akun tertentu. Oh iya, akun. Ada satu akun yang bertanya soal Pak Muhsin. Dulu si penanya ini dia ingat kalau dulu Pak Muhsin itu sering merah matanya. Betul. Yang mau ditanyain apa? Kenapa? Oh, kenapa? Ya, jadi dulu tuh lagi sejak kecil tuh saya terkena penyakit. Saya terkena penyakit. Jadi dulu saya kena, bukan ya alhamdulillah sih ya. Jadi dulu saya kena penyakit alergi sinar, alergi debu mata saya. Makanya, alergi ya? alergi buhun. Huruf G biasanya di hi, ya. jadi H. logat. Jadi alergi sinar, alergi debu. Makanya tiap misal kena sinar handphone atau TV yang berlebihan tuh langsung rentan merah, berair, terus juga debu. Yang paling ngeganggu sih debu. Nah itu terus saya juga sempat periksa ke dokter rutin beberapa kali lah ya, dan kata dokter ini nggak bisa sembuh total kecuali umurnya udah 17 tahun ke atas, 17. Ketahanan daya tubuh lah. Iya betul, kayaknya itu. Nah dari situ saya dengan nekat saya bilang ke orang tua kalau udahlah nggak usah kontrol lagi, karena menurut saya percuma karena udah ada klaim bahwa umur nanti yang akan menyembuhkan. Dan alhamdulillah semenjak umur saya 17 tahun dan sampai sekarang, alhamdulillah itu bukan sedikit sih, banyak perubahan kebaikannya gitu. Ya alhamdulillah begitu. Jadi buat yang nanya, saya dulu kenapa matanya suka merah, saya jawab alergi sinar dan alergi debu begitu. Ini masih banyak pertanyaannya.
Betul. Tapi saya nggak spill sekarang karena takutnya kelamaan dan kalian juga bosan dengar recehan. Betul. Nanti kita lanjut di konten selanjutnya. Tuh. Nah, teman-teman yang nonton ini jangan lupa buat apa? Like, Comment, and and subscribe. subscribe gitu. Juga kalau ngomen cantumin pertanyaan-pertanyaan kalian tentang kita. Karena obrolan ini bakal berlanjut tuh. Dan saya berharap di video selanjutnya saya sambil ada ini minuman hijau. Guys, terima kasih. Ya, betul. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.